Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Alfarizi, NPM 2208260154. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping pada blok muskuloskeletal yang dimana mind mapping saya ini berjudul osteoartritis. Oke, yang pertama kita ke definisi terlebih dahulu, yang dimana osteoartritis ini adalah penyakit inflamasi kronis di sendi akibat kerusakan pada kartilago. Adapun etiologi dari osteoartritis ini, dia ada etiologi primer dan sekunder. Nah, pada osteoartritis primer dikenal juga dengan istilah osteoartritis idiopatik, merupakan osteoartritis primer paling banyak terkait akibat proses penuaan. Nah, biasanya osteoartritis ini didiagnosa tanpa adanya trauma atau penyakit predisposisi. Nah, osteoartritis primer juga dikaitkan dengan faktor risiko lain seperti kelemahan otot, jenis kelamin, obesitas, dan kelainan anatomis bawaan. Nah, untuk osteoartritis sekunder merupakan osteoartritis yang terjadi akibat kerusakan atau cedera sendi yang sudah ada sebelumnya, yang dimana kondisi predisposisi pencetus terjadinya osteoartritis sekunder antara lain ada trauma, kelainan sendi bawaan, radang sendi, nekrosis, nekrosis avaskular. Nah, adapun faktor risiko dari osteoartritis yaitu ada usia, yang dimana osteoartritis ini sering terjadi pada usia di atas 50 tahun atau usia lanjut. Yang kedua ada jenis kelamin perempuan, yang dimana osteoartritis ini sering terjadi pada perempuan. Yang ketiga ada genetik, yang keempat ada obesitas, yang kelima ada kelemahan dan ketidakseimbangan otot, yang ketujuh, yang keenam ada pekerjaan yang banyak menekuk lutut berulang atau memanggul beban yang berat. Nah, adapun manifestasi klinis dari osteoartritis ini yaitu ada nyeri sendi, yang dimana nyeri ini bersifat tumpul dan dirasakan dalam sendi. Yang kedua ada kaku sendi. Pada kaku sendi ini terutama pada pagi hari atau setelah periode imobilisasi. Biasanya berlangsung kurang dari 30 menit. Nah, selanjutnya penurunan rentang gerak sendi yang dimana terjadi secara bertahap akibat pembentukan osteopit, nyeri, dan perubahan struktur sendi. Nah, untuk selanjutnya ada krepitas, yang dimana krepitas ini suara atau sensasi crack pada saat sendi digerakkan. Selanjutnya ada pembengkakan sendi dan deformitas sendi, instabilitas atau pelemahan sendi, dan yang terakhir adalah disabilitas function. Selanjutnya, cara menegakkan seseorang itu terkena osteoartritis. Yang pertama dari anamnesis, yang dimana pada saat anamnesis, pasien biasanya datang dengan keluhan nyeri pada sendi. Selain nyeri pada sendi, osteoartritis ada trias gejala, yaitu nyeri sendi, kekakuan, dan keterbatasan gerakan. Nah, selain itu pasien juga bisa datang dengan keluhan kelemahan otot dan masalah keseimbangan. Untuk pemeriksaan fisik, nah pada pemeriksaan fisik ini osteoartritis biasanya mempengaruhi sendi intrapangeal, proksimal, dan distal. Sendi pertama, karpometakarpal, sendi pinggul, lutut, sendi metatarsuspangeal pertama, serta sendi servikal dan lumbar. Nah, pada saat kita inspeksi, ditemukan pembesaran tulang dan efusi. Nah, jika dilakukan tes jalan, kadang terlihat antalgic gait. Nah, pada saat palpasi, ada keluhan nyeri tekan pada sendi yang nantinya itu ada aktivitas, keterbatasan gerak, dan nyeri saat dilakukan pemeriksaan ruang lingkup sendi secara pasif. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa kita lakukan dengan melakukan X-ray pada bagian
sendi yang merasakan sakit. Nah, biasanya itu nampak osteopit atau penyempitan celah sendi dan kissing bone. Nah, selanjutnya untuk pengobatan atau tata laksana yang farmakologisnya untuk osteoartritis ini kita bisa memberikan analgesik seperti paracetamol dan juga kita bisa memberikan obat antiinflamasi non-steroid atau OAN seperti diclofenac untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien. Nah, apabila sudah terlalu parah, ada osteoartritisnya, maka kita bisa melakukan pembedahan. Ya, yang dimana tujuan pembedahan ini pada pasien osteoartritis adalah untuk mengurangi rasa sakit dan meminimalkan kecacatan dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, yang terakhir itu adalah edukasi dari pada penderita osteoartritis yang dimana edukasi pada pasien dengan osteoartritis kita menyampaikan pada pasien bahwa penyakit ini bisa sembuh total dimanapun tujuan pengobatan adalah mengendalikan nyeri dan meningkatkan fungsi sendi yang bermasalah. Nah, selain itu, penurunan berat badan dan latihan fisik merupakan sesuatu yang wajib pasien osteoartritis, terutama dengan obesitas. Mengapa demikian? Karena seseorang yang menderita obesitas nantinya si sendi yang tadinya itu sebagai tumpuan akan menopang badan kita yang terlalu berat yang mengakibatkan si sendi ini jadi luka akibat menopang tubuh tubuh kita dan juga merupakan salah satu pencetusnya terjadinya osteoartritis. Nah, ini referensi yang saya pakai untuk membuat mind mapping ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi pisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.